Here and now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And oh, we'll never stop loving you. Come on. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. Come on. As we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. You are the only one in my head. I've chosen you, now my heart is set. Your voice forever renews my strength, my strength. More than a rush of adrenaline, you will sustain me until the end. You are the only one. You are the only one. When you speak, dreams and reality collide. Your word rewrites my destiny. My life finds a new beginning. 'Cause you are my energy. El salir del sol no se compara con tu belleza y tu esplendor. Y me da calor, puedo sentir tu amor. Por tu mano todo fue creado. Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar. No puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Te quiero más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor.
Jesús vive. I can't look around the world no more, I feel it days. Oh, my reaction to this world, it makes me go insane. You know the sun goes down, the days go by. I won't be living for nothing, no, I'll be living for The something. sun goes down and the days run dry. Will we be dying for nothing or dying for something? Everywhere we go, cities high and low, we all need to show we got love, yeah. People of all kinds, places far and wide, we all need to know we were born to love. We were born to love. You can roam around this crazy world all that you want. Oh, but the chance of finding what you're looking for is slim to none. Yeah. You know the sun goes down, the days go by. I won't be living for nothing, no, I'll be living. And if the sun goes down and the days run dry, we be dying for nothing or dying for something. Yeah, we making moves, no time to lose. Gotta show 'em what we all about. Don't know about you, but I know about me. And boy, I got no doubt we can change the world with just one word. I believe it, so should you. L to the OVE is what we really need. I can feel it breaking through. Everywhere we go, cities high and low, we all need to show we got love, yeah. People of all kinds, places far and wide, we all need to know we were born to love. We were born
Te seguiré por la eternidad, en tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Sebelum ibadah dimulai, akan kami sampaikan warta lisan sebagai berikut. Kebaktian umum online selama bulan April 2020 yang diselenggarakan oleh GKI Kebonjati dapat diikuti melalui YouTube channel GKI Kebonjati atau aplikasi GKI Kebonjati Bandung setiap hari Minggu mulai pukul 7. Keterangan lengkap kebaktian online bisa dilihat di Surat Edaran Majelis Jemaat GKI Kebonjati Bandung tanggal 1 April 2020 atau melalui Warta Jemaat Online GKI Kebonjati, WhatsApp Grup GKI Kebonjati, Facebook GKI Kebonjati, aplikasi GKI Kebonjati Bandung, dan website GKI Kebonjati Bandung www.gkikebonjati.org. Dalam situasi saat ini, maka diputuskan Paskah Disabilitas yang dirancang oleh Panitia Paskah GKI Kebonjati pada tanggal 19 April 2020 dibatalkan. Kita berdoa agar situasi yang kita hadapi dapat segera pulih. Namun, upaya-upaya untuk menjadikan GKI Kebonjati gereja yang ramah dan bersahabat akan terus dilakukan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Pelayanan baptisan kudus dewasa dan pengakuan percaya atau SIDI kelas katekisasi tahun pelayanan 2019 sampai 2020 akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2020 pukul 9.30 Kebaktian Umum 2. Formulir bisa diperoleh di pengajar kelas katekisasi masing-masing atau di Sekretariat GKI Kebonjati Bandung. Formulir yang telah diisi lengkap, rangkap 2, diserahkan paling lambat Minggu 31 Mei 2020 pukul 12. Mohon perhatian calon baptis dewasa dan pengakuan percaya atau SIDI katekisan tahun 2019 sampai 2020.
Keterangan lengkap dan persyaratan lainnya bisa dilihat di Warta Jemaat. Demi menghindari penyebaran COVID-19 dan mendukung gerakan social distancing, kini tes masuk Universitas Kristen Maranatha dapat dilakukan secara online di rumah masing-masing peserta. Untuk informasi prosedur lengkap bisa dilihat di bit.ly/tesmasuk-online. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam menghambat pandemi COVID-19, maka seluruh kegiatan di GKI Kebonjati sampai dengan tanggal 30 April 2020 ditiadakan, kecuali pelayanan kedukaan. Sekretariat GKI Kebonjati Bandung tetap melayani seperti biasa, kecuali pada hari Minggu tanggal 5, 12, 19, dan 26 April 2020. Demikian agar jemaat mengetahui dan menjadi maklum. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Paskah ini kita berjumpa kembali di dalam kebaktian online GKI Kebonjati. Sungguh kami rindu untuk mengalami perjumpaan dengan saudara-saudara secara langsung. Terlebih lagi, hari ini adalah hari yang penting bagi kita, umat yang telah dimenangkan Tuhan melalui kebangkitannya. Namun kita percaya di hari Paskah ini kita tetap dipertemukan melalui kasih karunia Tuhan yang telah bangkit dan menang atas maut. Mari saudara-saudara kita masuki ibadah Paskah ini di dalam ketakjuban karena kasih-Nya yang sungguh luar biasa bagi hidup kita. Pelayan firman di kebaktian Paskah ini adalah Pendeta Timothy Setiawan. Mari kita masuki saat hening. Inilah kabar baik itu, kubur telah kosong, Kristus telah bangkit. Haleluya. Inilah kabar baik itu, terangnya bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Haleluya. Inilah kabar baik itu, dulu kita bukan siapa-siapa, kini kita menjadi domba gembalaannya. Haleluya. Kristuslah sumber damai kita, damai yang tak dapat diberikan dunia, damai yang kita sebarkan kepada dunia. Haleluya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Beralasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanku, haleluya. Yang kasih-Nya genap, haleluya.
Jemaat yang terkasih, kebaktian Paskah hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Haleluya! Kristus telah bangkit. Sungguh ia telah bangkit. Haleluya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia telah memberi kita harapan dan hidup baru. Ia telah bangkit dari maut. Ia telah membawa kita keluar dari kegelapan. Ia menjadikan kita terang bagi dunia. Haleluya! Kristus telah bangkit. Sungguh ia telah bangkit. Haleluya. Dikau yang bangkit, maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turunlah sorga, putih cemerlang, Kurnia bukan hendak kau menang. Dikau yang bangkit, maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakin teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, berketuk maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit, maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Tuhanku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit, maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Jemaat yang terkasih, ada kalanya pengalaman hidup kita begitu menyedihkan dan terasa menyakitkan. Dan dalam keadaan semacam ini pun kita seolah-olah berjalan sendirian. Terasa sepi walaupun kita berada di tengah keramaian. Di hari Paskah kala itu, Kleopas dan sahabatnya
mengalami hal ini juga. Mereka berjalan menuju Emmaus dengan penuh ratap. Tidak ada sukacita melainkan dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Hidup terasa seolah tak bermakna, penuh dengan air mata. Sama seperti kita yang seringkali tidak menyadari bahwa sesungguhnya ada Tuhan di sisi kita. Dikala pergumulan menghantam kita bertubi-tubi. Melewati lembah air mata, jalanku gelap dan ngeri. Tuhan pimpin aku dambakan, ku tak dapat maju sendiri. Tiada kau jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Keharam menghalau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Benarkah kita sendiri? Tidak. Ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Ia mendengar, mengerti, dan memahami semua yang kita keluhkan kepadanya. Saat ini, berdoalah kepadanya. Mintalah kekuatan kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tiada sobat lain yang membantu, ku sangat lemah dan letih. Tuhan berjalanlah di dekatku, ku tak dapat maju sendiri. Tiada tahu jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terang menghalau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Jemaat yang terkasih, dalam situasi bangsa dan dunia kita saat ini, tentulah tidak mudah kita menjalaninya. Ada yang menjadi terpuruk dan terpukul jatuh akibat situasi ini. Marilah kita tersungkur di bawah kakinya dan memohon pengampunan serta kekuatan dari Tuhan. Niscaya kita dapat merasakan kekuatan Tuhan yang menopang kita. Bila badai hidup
Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu mengasihi kami anak-anak-Mu, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon agar kami sebagai anak-anak-Mu mau membuka hati serta mampu mempersaksikan Kristus melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Allah, ku nicayamu tersingkap tiap noda. Lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Kepadamu tujuanku, Kau tak membuang aku. Putra-Mu selamanya, jalanku ke tahta-Mu. Kini jemaat dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus besertamu. Dan juga besertamu. Ku tahu mukhalisku hidup dan belak berdiri di dunia. Tuhan beri hidup abadi, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu bahwa janji Tuhan tetap tepat, bukan semu. Kendati tubuh ini hancur, kelak kami akan bertemu. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu disediakannya tempat tinggalmu abadi, dan aku kelak akan dijemputnya, kasihnya tidak terperi. Ku tahu Yesus itu hidup, telah berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa. Bapa dalam surga,
bersama dengan umat Kristen di seluruh dunia, hari ini kami merayakan Paskah. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh merayakan Paskah walaupun berbeda dari Paskah-Paskah yang sebelumnya. Kiranya ya Tuhan, Paskah yang kami lakukan secara online ini tidak mengubah semangat kami untuk tetap merayakan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami secara cuma-cuma. Biarlah anugerah Tuhan ini boleh tetap kami rasakan walaupun berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Dan sesaat lagi ya Tuhan, firman-Mu akan kami dengarkan. Kiranya firman ini boleh berbicara kepada kami semua, memberikan kami kekuatan dan memberikan panduan, khususnya di dalam kami menjalani kehidupan di hari-hari yang sulit ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Dia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia
tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkan ku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan, bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia
setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah ia katakan. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkannya dan yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Selamat Paskah saudara-saudara semua. Sungguh Paskah tahun ini bukan Paskah yang biasa. Mungkin buat sebagian orang tetap bisa merasakan Paskah, tapi sebagian besar juga saya yakin ada yang merasa Paskah tahun ini bukan Paskah yang biasa, yang bisa kita rasakan berkumpul bersama, bersukacita bersama, mendengarkan puji-pujian bersama. Sungguh berbeda. Ada rasa gelisah, ada satu kecemasan, tidak ada damai sejahtera. Kenapa Paskah tahun ini kok demikian? Pas lagi masa Paskah. Ada satu pertanyaan juga, ini sampai kapan? Sampai kapan pandemik ini akan berakhir? Gak cuma bicara soal ibadah, tapi juga banyak hal saudara-saudara. Mungkin tenaga medis akan bertanya kapan ini selesai. Guru dan murid juga mulai bertanya kapan ini selesai. Orang tua pun saya lihat di media sosial mulai pada protes, ini ngurusin anak ternyata susah juga dan lain sebagainya. Ada juga yang buka usaha kecil-kecilan, mulai berpikir bagaimana ini menafkahi keluarga, lalu karyawan-karyawan yang biasa upah harian dan lain sebagainya. Banyak kegelisahan yang terjadi akhir-akhir ini. Maka di dalam kesempatan ini kita juga dalam momen yang khusus Paskah kita mau belajar 3 hal. Dalam peristiwa ini saya bisa
membagikan 3 hal yang saya renungkan berdasarkan kondisi kita saat ini. Yang pertama, dalam Paskah yang sekarang kita bisa belajar, dan dalam kondisi saat ini kita belajar yang pertama, semakin menghargai kehidupan. Biasanya saudara-saudara bertahun-tahun berulang-ulang kita bekerja, kita merasa biasa-biasa saja. Tapi sekarang kita mulai berpikir dan juga mulai merasakan work from home itu nggak segampang dan seindah yang dibayangkan. Ada saja gangguan, ada saja pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya terlantarkan. Saya waktu jalan-jalan di rumah saudara-saudara, ada seorang anggota jemaat, dia sampai sengaja ke kantor. Kenapa? Karena kalau di rumah kagak bisa kerja. Ada gangguan dari anak dan lain sebagainya. Pendidikan, biasa anak-anak, aduh males sekolah, bangun pagi dan lain sebagainya. Ternyata lebih enak sama guru ketimbang orang tua sendiri. Akhirnya kita mulai bisa menyadari bahwa hal yang kita lakukan biasa itu ternyata jadi sesuatu yang indah dibandingkan dengan sesuatu yang sekarang. Juga kaitannya dengan ibadah kita saat ini. Kita biasa menganggap ibadah hari Minggu begitu saja berlalu. Jumat Agung sesuatu yang menggetarkan, ya tapi sesuatu yang berlalu juga begitu saja. Natal pun sama dan juga Paskah pun sama. Tapi tahun ini kita belajar untuk semakin menghargai. Dan saya yakin ada orang-orang yang rindu untuk datang bersekutu di tengah-tengah gereja kita, gedung gereja ini yang biasanya penuh. Ya, tapi sekarang akhirnya cuma bisa kita nikmati lewat tayangan YouTube. Saudara-saudara, ada orang yang sampai menangis curhat pada saya karena cuma bisa ngikutin ibadah lewat YouTube, tidak bisa berjumpa lagi. Pertemanan yang biasa kita santai-santai saja, bisa peluk sana, peluk sini, cipika sana, cipika sini, akhirnya menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan sekarang. Maka momen saat ini kita mau belajar untuk semakin menghargai satu kehidupan. Bacaan pertama kita di hari ini, bacaan kedua maksud saya, di Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43 itu bicara tentang Petrus yang bertemu dengan Kornelius. Petrus semula tidak mengabarkan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Tetapi pada suatu saat Petrus sedang berdiri di atas rumah, lalu ada penampakan, lalu dia menyadari ada satu pesan Tuhan yang ingin disampaikan kepadanya. Lalu bertemulah dia dengan Kornelius yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Mereka saling berdiskusi dan Petrus mengalami satu pencerahan bahwa Allah tidak memandang siapapun. Maka saudara-saudara, bicara soal tidak memandang sesuatu apapun, ini bisa ditarik lebih jauh. Bahwa seringkali kita memandang sesuatu yang biasa di tengah-tengah kita. Satu pergolakan atau satu hal yang kita anggap lumrah di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita belajar untuk semakin menghargai kehidupan kita. Peristiwa ini tidak pandang bulu. Wabah corona ini gak pandang bulu, gak pandang status. Orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, orang sehat, ekonomi kelas tinggi dan lain sebagainya, orang yang biasa hidup bersih dan yang tidak bersih, semua kena. Kita jadi lebih menghargai bahwa tidak ada perbedaan di antara kita. Allah bangkit untuk semua orang, maka sesungguhnya kita juga menghargai setiap orang yang Tuhan juga tebus melalui kematian dan kebangkitannya yang kita rasakan saat ini. Lalu yang kedua, kita bisa belajar untuk memiliki sebuah pengharapan. Seringkali saudara-saudara, segala kemudahan yang kita alami saat ini, banyak hal yang kita bisa dapat dengan mudah, lalu juga dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya, pengharapan itu barang yang langka. Kecuali orang yang sakit berpengharapan untuk sembuh, orang yang gagal berpengharapan untuk berhasil, orang yang sedang putus cinta berpengharapan untuk dapat jodoh kembali dan lain sebagainya, ada masalah, ada pengharapan untuk kembali pulih dan lain sebagainya. Maka kita juga belajar di saat ini bahwa Paskah mengajarkan kita untuk memiliki satu pengharapan yang baru.
yang seringkali sudah mulai pudar, yang tidak kita yang sudah jarang kita lakukan. Seperti yang kita lihat dan kita baca di Yeremia 31 ayat 1 sampai 6 yang baru kita baca. Bangsa Israel ini mengalami satu permasalahan yang cukup besar ketika mereka dibuang, sehingga mereka sudah kehilangan harapan. Dan ketika mereka kehilangan harapan, mereka menganggap ya sudah, sebagai budak ya kami begini-begini saja. Sebagai orang yang terbuang, yang disisihkan menjadi orang-orang buangan, ya sudah kami menjalani kehidupan sebagai seorang hamba dan lain sebagainya. Tetapi Yeremia berbicara bahwa ada pengharapan, bahwa ada satu masa di mana kamu akan kembali seperti dulu. Ada satu masa di mana Israel akan dipulihkan, kamu bisa bernyanyi, kamu bisa menabuh gendang, menyanyi dan lain sebagainya. Ini ada satu pengharapan yang sesungguhnya juga harus kita miliki saat ini. Kubur tertutup, ada pengharapan bahwa matahari terbit. Sabtu sunyi tidak akan berlangsung berlama-lama, tapi ada satu sinar fajar pagi-pagi yang akan terbit, membuat pengharapan yang baru untuk kita. Tentu saudara-saudara, ini bukan sesuatu yang mudah dan kita harus diam saja lalu kita langsung dapat, tetapi ada satu tindakan yang harus kita lakukan, kita rengkuh, dan pengharapan ini harus bersandar kepada satu sosok yang lebih kuat. Pengharapan itu atau kita bersandar percaya kepada seseorang, pasti percaya kepada orang yang lebih kuat atau sesuatu yang bisa menjawab setiap permasalahan kita. Maka dalam iman Kristen kita berpengharapan kepada siapa? Ya kepada Tuhan Yesus, yang dimana Dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang bangkit di hari ketiga, yang mengalahkan kematian. Ilmu manapun, teknologi manapun, belum ada yang bisa membangkitkan orang dari kematian kecuali Tuhan sendiri. Maka pengharapan kita adalah kepada Yesus yang bangkit itu. Itu yang kedua, saudara-saudara, yang bisa kita pelajari di hari Paskah tahun ini. Dan yang ketiga adalah kita diajak untuk belajar mengabarkan damai sejahtera. Sudah 1 bulan lebih virus COVID itu didengungkan di Indonesia. Maksud saya, Presiden mengumumkan bahwa virus COVID itu sudah masuk ke Indonesia dan ada 2 orang yang terinfeksi virus itu. Ada rasa takut ketika mulai diberitakan 2 orang kena COVID, maka berombong-rombong orang pergi ke supermarket untuk beli barang. Bahkan barang-barang sampai naik. Ada yang tadinya merasa biasa-biasa aja, mulai banyak, mulai panik dan lain sebagainya. Mulailah orang-orang membeli masker, hand sanitizer berlebihan, sampai APD juga sulit ditemukan di toko-toko kesehatan dan lain sebagainya. Lalu ada orang mulai men-share berita tentang COVID, orang yang sakit tambah banyak, orang yang tadi nggak pernah merhatikan jadi memperhatikan, rasa takut makin banyak, saudara-saudara. Bukan sesuatu yang salah sih sebenarnya untuk menyebarkan berita itu, tapi apa yang kita lakukan ternyata ketika dilandasi dengan rasa takut justru bukannya memperbaiki keadaan, malah membuat orang semakin panik. Dan hari ini kita mau belajar tentang bagaimana memberitakan damai sejahtera. Takut bisa bikin orang jatuh, karena orang jadi tidak fokus, orang lupa apa yang harus dilakukan. Tapi takut juga membawa dampak yang baik juga, supaya kita berhati-hati. Bahkan Alkitab bilang takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat, untuk kita lebih waspada. Tapi di dalam bacaan kita hari ini, ketika Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain datang ke kubur Yesus, kalimat pertama yang diucapkan oleh para malaikat adalah jangan takut. Takutnya ini bukan takut yang positif, tapi takut yang negatif. Kenapa? Karena ketika takut, dia lupa akan segala sesuatu. Maria lupa apa yang Tuhan Yesus pernah katakan waktu bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus pernah mengatakan akan bangkit di hari yang ketiga. Tapi mereka lupa, saudara-saudara, karena ada kegelisahan dan ketakutan. Maka jangan sampai kita juga lupa kalau kita takut,
lalu kita menyebarkan berita-berita yang justru malah menakutkan orang lain. Hari ini kita diajarkan juga untuk memberitakan damai sejahtera seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Maria dan perempuan lain. Salam bagimu. Itu ucapan yang mendamaikan saudara-saudara. Dan saya bersyukur ketika beberapa rekan mulailah di media-media sosial itu tidak lagi memposting berapa jumlah korban corona, tetapi aksi-aksi yang dilakukan untuk membuat situasi jadi lebih cair. Nggak perlu terlalu takut boleh, tapi kalau itu berlebihan akan membuat kita tidak bisa bergerak, bahkan menakutkan orang lain. Maka tema hari ini bukan secara sengaja saudara-saudara dipilih, tetapi sudah ditentukan dari awal-awal masa Paskah ini, sukacita kebangkitan yang melampaui ketakutan. Kita diingatkan bahwa kebangkitan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan, itu harusnya jauh lebih besar dari rasa takut yang kita alami saat ini. Mari saudara-saudara, di dalam Paskah yang berbeda ini kita juga harus memiliki satu keyakinan yang pasti ujungnya akan selesai. Masa ini pasti akan selesai. Dan itu yang kita harus beritakan kepada orang-orang. Punya keyakinan, jangan memberikan kabar yang membuat orang lain gentar, tetapi berilah berita yang membuat orang menjadi semakin tegar. Maka saudara-saudara, saya mengucapkan sekali lagi selamat Paskah. Kiranya di Paskah yang berbeda ini kita semua tetap punya pengharapan, kita semua punya kemampuan, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk memberitakan damai sejahtera. Dan marilah kita juga menghargai hidup kita yang selama ini mungkin tidak pernah kita hayati dengan baik. Dan biarlah kebangkitan Tuhan memberikan kita sukacita yang melampaui rasa takut kita saat ini. Seperti para murid yang Tuhan pulihkan dengan damai sejahtera yang Tuhan sampaikan melalui kebangkitannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa dalam surga, dalam Hari Raya Paskah ini kami percaya setiap umat-Mu di seluruh dunia tetap merasakan sukacita kebangkitan. Kami terus berdoa supaya gereja-gereja Tuhan tetap menjaga persekutuan dan juga semangat di dalam memberitakan kabar damai sejahtera ini kepada seluruh masyarakat, walaupun kami menghadapi masa-masa yang sulit. Kami percaya tangan Tuhan bergerak melalui sesuatu yang tidak bisa kami lihat untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk menyelamatkan kami semua umat manusia, dan juga saat ini kami pun percaya Tuhan akan menyelamatkan. Berikanlah kami kesabaran, berikanlah kami kekuatan untuk menjalani hari demi hari, khususnya kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan di dalam perekonomian. Setiap kami yang terkena imbas karena COVID-19 ini, banyak yang akhirnya tidak bisa menafkahi keluarga seperti sedia kala karena harus kehilangan mata pencaharian. Ada juga yang sumber nafkahnya menjadi berkurang akibat COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan pada saatnya nanti Tuhan akan memulihkan kondisi kami, dan kiranya saat ini anak-anak-Mu tetap diberikan ketegaran untuk menjalani setiap langkah kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk para pasien yang saat ini dinyatakan positif COVID-19. Kami terus berdoa untuk mereka semua agar mereka di dalam perawatan tetap memiliki semangat untuk mencapai kesembuhan. Kami menyerahkan seluruh perawatan mereka kepada para medis yang kami percaya untuk bisa menangani setiap pasien yang saat ini terinfeksi virus corona. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami di dalam upaya untuk menekan laju perkembangan COVID-19 ini, kiranya setiap unsur terutama di dalam Kementerian Kesehatan dan juga yang lainnya bisa mengendalikan situasi bangsa kami dengan baik, sehingga perlahan-lahan kondisi bangsa ini boleh pulih dan kembali kuat seperti sedia kala. Bahkan kami juga berdoa usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah boleh meningkatkan kualitas bangsa kami semakin lebih baik lagi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap gereja yang juga ikut campur tangan di dalam mengatasi penyebaran COVID ini dan juga mulai memberikan bantuan-bantuan, saluran-saluran yang berguna untuk setiap masyarakat. Biarlah gereja-gereja yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu dijadikan perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan berkat-berkat kepada mereka yang membutuhkan. Dan masih banyak doa-doa kami yang ingin kami sampaikan di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menjawab setiap permasalahan sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, ini doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus ayat 1-3 dan Mazmur 106 ayat 1 berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan persembahan, saudara-saudara bisa melakukan transfer ke rekening BCA GKI Kebonjati Bandung. Langit bernyanyi gembira, haleluya. Karena kemuliaan Allah kita pancarkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya. Karena hidupku di dalam kasih mesra. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya. Karena berita Injil ini kita masyhurkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami panjatkan hanya kepadamu, ya Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, itu semua hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Tak lupa kami juga berterima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya firman yang telah kami dengarkan tadi dapat menjadi kekuatan dan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan juga dapat menerangi setiap langkah hidup kami. Firman yang telah kami dengarkan tadi telah mengingatkan dan menegur kami agar kami dapat terus bersyukur dan berharap kepadamu. Apa yang terjadi, apa yang kami alami dalam hidup kami ini bukan kebetulan, tetapi semua ini hanya seizin-Mu ya Bapa. Bapa di surga, tadi pun kami telah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dipakai gereja-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu, yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, hadapilah hidup di depanmu dengan berani. Masa depan memang penuh dengan ketidakpastian, bahkan terkadang menakutkan. Peristiwa kebangkitannya mengingatkan bahwa Ia adalah Allah yang hidup. Ia berada di sisi kita saat ini dan sedang berjalan bersama dengan kita. Ia akan memampukan kita untuk merasakan kehadirannya, sehingga kita mampu mengenyahkan ketakutan kita. Karena apa? Karena Ia hidup.
newborn baby and feel the pride and joy he gives. But even still, the calm assurance his children face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Inilah hidupku usai lenyap sudah deritaku lewatlah. Ku disambutnya, kan ku lihat terangnya karena dia hidup. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena dia hidup, ku tak gentar. Sebab ku tahu dia bakal hari esok. Hidup jadi berarti karena dia hidup. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Di setiap